Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang bab 4 kelas 4 SD, yaitu tentang menyambut usia balik. Sebelum lanjut ke materi, Ibu akan menjelaskan capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran elemen fikih yaitu memahami konsep balik dan tanggung jawab yang menyertai taklif. Dan capaian pembelajaran materi ajar yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. 2. Membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Yang ketiga, membiasakan diri bersikap syukur. Baiklah anak-anak, kita perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar pertumbuhan manusia. Pada saat ini, kalian pada fase yang mana? Karena setiap manusia itu akan mengalami fase demi fase kehidupan. Setelah mengamati gambar tersebut, apa kesimpulan kalian terhadap gambar tersebut? Ayo kemukakan kepada teman-temanmu. Berapa umur kalian? Coba hitung berdasarkan tanggal lahir. Yang kedua, bagaimana perubahan tubuh kalian sejak kelas 1 sampai kelas 4? Yang ketiga, apakah masih anak-anak atau sudah dewasa? Tentu, kalian mengalami perubahan pada badan dan mental sesuai perkembangan usia. Nah, kita akan belajar tentang tahap perkembangan manusia yang sangat penting setelah berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama Islam. Baiklah, kita mulai tentang pembahasan balik. Apa itu balik? Balik berasal dari bahasa Arab bulug yang berarti tiba atau sampai. Dalam istilah Islam, balik merujuk pada seseorang yang telah mencapai usia tertentu di mana ia dianggap sudah dewasa dan bertanggung jawab secara hukum. Biasanya, seorang anak dianggap balik apabila sudah mencapai usia tertentu dan mengalami tanda-tanda kematangan fisik seperti haid bagi perempuan atau mimpi basah keluar mani bagi laki-laki. Perhatikan gambar berikut. Tengku, ayo kita ke masjid. Aku kan belum wajib sholat. Kenapa belum wajib sholat? Aku masih anak-anak, belum dewasa. Kakak kan sudah SMA, sedangkan aku masih SD. Batas usia dewasa itu bukan ditentukan oleh tingkat sekolahnya, tapi diketahui dari tanda-tandanya. Baiklah, aku akan belajar tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Apakah kalian telah mengetahui tanda-tanda balik menurut fikih? Apakah ada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan? Fikih ialah ilmu tentang hukum Islam. Fikih membahas tentang tata aturan ibadah, baik yang berhubungan dengan Allah atau yang berhubungan dengan manusia. Di antara bahasannya adalah tentang tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik terjadi pada anak laki-laki dan perempuan. Ada juga yang khusus terjadi pada perempuan saja. Tanda-tanda balik diantaranya mimpi basah atau ihtilam, 2 haid atau menstruasi, yang ketiga berusia 15 tahun. Sekarang kita akan belajar tentang tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Untuk laki-laki, yang pertama, hormon testosteron.
Nah, hormon ini yang mempengaruhi kelanjutan dari tanda-tanda yang akan kita bahas. Dari hormon testosteron ini akan menghasilkan sperma pada testis. Kemudian, perubahan fisik, tumbuh kumis, jenggot, dan jambang. Selanjutnya, tumbuh rambut pada alat kelamin dan ketiak. Yang terakhir, badan lebih kekar dan berotot, tumbuh jakun dan suara lebih berat, tumbuh dengan cepat, gerak lebih aktif, dan nafsu makan meningkat. Sedangkan pada perempuan, adanya hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua, keluar haid atau menstruasi. Ketiga, tumbuh rambut pada alat kelamin dan ketiak. Yang keempat, kulit lebih halus dan dari laki-laki. Yang kelima, cenderung mendahulukan perasaan, manja, menangis, mengadu, menyesali diri. Yang terakhir, gerak lebih aktif, nafsu makan meningkat, dan suara merdu. Tata cara mandi wajib. Yang pertama niat, yang kedua membersihkan kedua tangan 3 kali, 3. Membersihkan seluruh anggota badan yang kotor menggunakan tangan kiri. 4. Ulangi cuci tangan, boleh menggunakan sabun. 5. Wudhu. 6. Membasuh kepala 3 kali sampai pangkal rambut, boleh menggunakan sampo. 7. Mengguyur seluruh badan dengan air, boleh menggunakan sabun. Dan yang terakhir, membasuh kedua kaki. Larangan bagi orang yang berhadas besar. Yang pertama, tidak boleh sholat, sujud tilawah, sujud syukur. Yang kedua, membaca, menyentuh, dan membawa Al-Quran. 3. Tawaf atau mengelilingi Ka'bah. 4. Berdiam diri di masjid atau i'tikaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf adalah seseorang yang telah memenuhi syarat untuk dibebani kewajiban atau tanggung jawab agama. Khususnya dalam konteks hukum Islam, seseorang dianggap mukallaf jika sudah cukup umur atau balik dan memiliki akal yang sehat sehingga wajib menjalankan perintah-perintah agama seperti sholat, puasa, zakat, dan ibadah lainnya. Syarat mukallaf yaitu yang pertama balik, yang kedua tidak berhalangan, dan yang ketiga Alhamdulillah, akhirnya pembahasan tentang menyambut usia balik telah selesai. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.